Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustadi. Saya guru di MI Salafiyah Curug, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 batch 2 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Semoga uji kinerja atau UKIN pada pagi ini berjalan dengan lancar dan sukses dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kepada dosen pembimbing dan guru pamong untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya. Untuk UKIN pada pagi ini, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di kelas 5 yang akan mengambil materi sejarah kebudayaan Islam dengan judul Upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan non-muslim. Mari kita saksikan video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pada pagi ini akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan materi pada pagi ini yang Pak Mus sampaikan adalah judulnya Upaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Akan tetapi, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kita baca Pancasila bersama-sama. Ayo, Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah mengucapkan Pancasila, mari kita mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita sendiri dulu biar semangat kita terhadap bangsa itu semakin semangat. Karena lagu Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan sejarah Indonesia. Ayo, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bahasa Indonesia ya, biar tambah semangat, biar tidak ngantuk. Mari kita menyanyikan lagu Yel-Yel dulu. Ya, pernah dengar lagu Kalau Kau Suka Hati? Ayo, nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati Semuanya. hore. Kau suka hati semuanya. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Hore. Silakan kita. Mari kita mulai pembahasan. Namun sebelum ke pembahasan, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Dan saya aksen dulu ya. Abid Abdullah Pranaja, Almer Bagas Ariana, Ariska Farah Dida, Arsya Kina Ramadhani, Aulia Nisa, Damar Raditya Al-Karim, Denis Rautman, Devina Safara, Fani Narisa, Hana Faiza Bini, Ina Fadilah, Hansa Mahardika, Muhammad Ilham, Muhammad Fahim Dul Ilmi, Muhammad Fathan Ibrahim, Muhammad Fathan Syafi, Muhammad Hakam, Muhammad Husni, Muhammad Ihsan Bildan, Muhammad Syarif Syawkila, Muhammad Ulil Albab, Muhammad Najlah Hanani, Nasyara Afrasya, Nurul Al-Badri, Dina Sakti, Rona Okta Syabila, Sabila Rahma, Sal Sabila Putriana, Ulil Amri, Sifa Aulia, Atika Syahra. Berarti berangkat semua ya. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi ini berkaitan dengan yang pertama yaitu piagam Madinah. Coba dibaca bersama-sama dari pertama piagam Madinah. Itu pengertian dari piagam
dan non muslim untuk hidup berdampingan dengan rukun damai ini yang Pak Mus tanyakan. Itu ada kata-kata non muslim. Apa itu non muslim? Tahu nggak non muslim itu apa? Apa? Orang yang bukan beragama Islam itu namanya non muslim. Nah, orang yang bukan beragama Islam itu namanya non muslim. Di Arab Saudi itu dulu banyak agama-agama selain Islam. Di antaranya ada Nasrani, ada Yahudi. Demikian juga di Indonesia. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di negara Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konfusius. Itu ada. Ya dulu di Arab Saudi itu banyak agama selain agama Islam itu ada agama Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Isi dari piagam Madinah. Sebenarnya isi dari piagam Madinah itu ada 6. Akan tetapi yang Pak Mus sampaikan di sini hanya 3. Tidak perlu 6-6-nya itu disampaikan semua. Ya. Yang pertama, baca bersama-sama yuk. Isi piagam Madinah. Piagam merupakan suatu bangsa. Terus yang kedua, masing-masing dari kelompok itu menjalankan ajaran agamanya tanpa campur tangan dari kelompok lain. Jadi kelompok lain itu tidak boleh mengganggu kelompok yang lainnya. Jadi tidak boleh saling mengganggu. Demikian juga umat Islam ketika ada orang Kristen mau beribadah di gereja, orang Islam boleh mengganggu enggak? Demikian juga orang Islam ketika mau beribadah, orang Kristen boleh mengganggu atau tidak? Iya. Jadi saling menghargai dan saling menghormati. Coba kalian di mana ya? Jakarta itu ada sebuah masjid besar yang bernama Masjid Istiqlal. Di depan Masjid Istiqlal itu terdapat sebuah gereja yang besar juga, namanya Gereja Katedral. Tapi itu saling bermusuhan atau saling bersaudara. Ketika pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya gereja dipakai, gerejanya itu dipakai untuk parkiran mobil para jamaah yang datang ke sholat Idul Fitri. Nah, sebaliknya ketika perayaan Natal, halaman atau parkirnya Masjid Istiqlal itu digunakan untuk parkir mobil para jamaah orang Kristiani itu yang mau beribadah di gereja. Jadi saling membantu, saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Itu ya.
Terus yang kedua yang B setelah piagam Madinah yaitu perjanjian Hudaybiyah, komitmen damai Rasulullah SAW dengan kafir Quraisy. Dibaca bersama-sama. Perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun Hijriah itu sama tidak dengan tahun Masehi? Sama atau tidak? Karena tahun Masehi itu hitungannya dari Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Tapi kalau tahun Hijriah itu dimulai dari Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Itu hitungannya. Tadi tahun Masehi hitungannya dari apa? Dari Nabi Isa dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan. Itu baru tahun Masehi. Kalau tahun Hijriah dimulai dari sejak Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah menuju kota, dan yang menetapkan tahun Hijriah itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kalian di semester 2 akan belajar tentang Khalifah dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi. Akan tetapi untuk semester 1 ini kalian masih belajar tentang perjalanan Nabi Muhammad. Dan nanti di bab terakhir itu nanti ada bab 5. Ini kan bab 2. Ini di bab 5 itu nanti kalian belajar tentang akhir hayat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dipelajari akhir hayatnya itu nanti di bab yang kelima. Isi perjanjian Hudaybiyah. Dibaca bersama-sama. Isi perjanjian Hudaybiyah. 1. Peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. 2. Orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. 3. Barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad diperbolehkan, begitu juga biasa yang membuat perjanjian dengan kafir Quraisy dibolehkan. Sebenarnya untuk nomor 3 itu ada salah ketik, bukan begitu juga biasa, tapi begitu juga siapa. Begitu juga siapa. Yang pertama dulu, peletakan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Maksudnya peletakan senjatanya diletakkan. Jadi tidak boleh saling baku tembak, tidak boleh saling menembak, tidak boleh saling membunuh. Selama berapa tahun? 10 tahun. Tapi nanti ada ya kaum kafir Quraisy itu menjadi pengkhianat. Disuruh 10 tahun, 2 tahun sudah melanggar. Dan nanti itu nanti terjadinya peristiwa Fatah. Itu disebabkan karena pelanggaran isi perjanjian Hudaybiyah. Disuruh 10 tahun,
kok 2 tahun sudah melanggar. Dan nanti ada peristiwa penyerangan atau penaklukan kota Makkah. Nanti di bab 4 kalian akan mempelajari itu. Ini kan bab 2. Nanti di bab 4 itu ada materi Fathu Makkah. Yang kedua, orang Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Jelas ditolak, tidak izin kok. Tidak izin jelas ditolak. Yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan kafir Quraisy juga diperbolehkan. Jadi saling membolehkan, ya. Tidak boleh ada larangan. Lanjut yang C, Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja. Sebelum dimulai tak tanya dulu, raja itu apa sih? Kalian tahu nggak raja itu apa? Pemimpin sebuah kerajaan. Itu namanya raja. Pemimpin sebuah kerajaan. Nah kalau wakilnya raja itu namanya patih. Mulai ya patih. Kalau dalam permainan catur itu kan ada ya, ada rajanya, juga ada patih. Dalam permainan catur, dalam sebuah kerajaan itu ada yang namanya raja dan juga ada yang namanya patih. Patih itu wakil dari raja. Jika raja berhalangan, maka patih yang bertindak. Ya, biasa bersama-sama setelah artinya perjanjian Hudaybiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja kaum muslim tidak sila Arab tanpa halangan kaum kafir Makkah. Setelah disepakatinya perjanjian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW mempunyai atau memiliki kebebasan untuk menjalin komunikasi. Komunikasi itu tahu nggak? Komunikasi itu saling apa? Saling berbicara, saling berkomunikasi. Bisa yang namanya berkomunikasi itu bukan hanya tatap muka, bisa aja berkomunikasi lewat apa? HP. Tapi kan dulu tidak, belum apa? Belum ada HP. Sekarang sih canggih, sudah ada HP dan lain sebagainya, bisa video call atau lain sebagainya. Kalau dulu kan belum ada yang namanya HP, belum ada. Jadi datang kalau mau berkomunikasi ya datang menghadap Nabi Muhammad, diajak berkomunikasi dengan raja-raja non Muslim. Walaupun Nabi Muhammad itu orang Islam, tapi ya tetap menjalin hubungan dengan raja-raja non Muslim. Boleh enggak menjalin hubungan dengan orang non Muslim? Ya boleh. Kalian misal punya teman yang beragama Kristen atau Katolik, ya boleh. Teman boleh, yang penting tidak boleh ikut beribadah. Itu ya, yang penting tidak boleh beribadah bersama-sama yang dilarang. Kalau sekedar berteman, mengerjakan PR bersama, mengerjakan tugas bersama, bermain bersama, ya boleh. Terus lanjut sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sikap dari raja-raja tersebut? Yang pertama, menerima dengan lapang. Yang pertama, raja siapa itu yang menerima? Raja Najasyi. Terus yang kedua, ada yang menolak tapi secara halus. Siapa itu? Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Muqawqis. Terus ada juga yang raja yang sangat bengis dan kejam sampai menolak dengan kasar, yaitu Raja Hussein. Yang manusia kan punya sifat tersendiri-sendiri. Raja kan juga manusia. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya tidak baik, ada yang angkuh, ada yang sabar. Seperti itu ya. Demikianlah materinya yang aku sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu kalian sudah pakai kelompok, silahkan kalian mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Tak panggil ya satu-satu ya. Kelompoknya sudah, silahkan dikerjakan. Waktunya yaitu 10 menit. Nanti dari beberapa kelompok ini nanti ada 2 kelompok, cukup 2 kelompok ya. Nanti yang tak suruh membacakan hasil dari diskusi. Nanti ada hanya 2 kelompok saja ya, biar tidak terlalu lama ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kalian diskusikan ya. Jelaskan pengertian piagam ini. Sebutkan isi piagam. 3. Jelaskan sikap masing-masing raja saat menerima putusan Nabi Muhammad SAW. Sebutkan nama-nama raja yang menerima putusan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, sebutkan isi perjanjian Hudaybiyah. Pada 5 pertanyaan yang kalian harus kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah kalian berdiskusi, Pak Mustafi minta kalian untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Akan tetapi karena ada lebih dari 5 kelompok dan Pak Mus minta hanya 2 kelompok saja yang mempresentasikan atau membacakan hasil dari diskusi kalian bersama. Yang pertama kelompoknya Mbak Fani, silakan Mbak Fani. Diskusinya. Suaranya sudah benar. Mas Kuil digunakan.
membacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Kasih tepuk tangan. Dan yang kedua, kelompok yang kedua, silakan Mas Damar membacakan hasil dari diskusi. Materi pelajaran yang kami sampaikan tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan kesepakatan dengan kelompok non-muslim itu berarti sudah kalian paham, karena buktinya kalian sudah bisa mengerjakan walaupun nanti hasilnya itu ya ada yang baik, ada yang cukup dan ada yang tidak cukup ya. Mudah-mudahan nanti setelah tak nilai hasilnya baik semua. Amin. Amin. Itu ya, pokoknya Pak Mus minta dengan sesama teman yang non muslim, bisa kalian nanti di sekolah di SMA favorit itu nanti kalian akan menjumpai dengan teman yang non muslim. Itu kalian tetap bersikap baik walaupun dengan non muslim tetap harus bersikap baik. Ya, tidak boleh membeda-bedakan, karena di Indonesia sendiri ada berapa agama tadi? 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Dulu Nabi Muhammad pun tetap berbuat baik dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mau menyerang, mau membunuh Nabi, tapi Nabi Muhammad tetap bersikap baik kepada orang-orang kafir. Sempat mau bunuh, sempat ketika hijrah ke Taif itu dilempari kotoran hewan, tapi Nabi Muhammad tetap tidak dendam tidak, karena Nabi Muhammad mempunyai jiwa pemaaf. Kalian kira-kira punya jiwa pemaaf atau tidak? Harus mempunyai jiwa pemaaf. Dan nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas tentang bab di caranya itu nanti peristiwa Fathul. Karena orang kafir Quraisy itu melanggar perjanjian isi apa itu? Perjanjian Hudaybiyah. Nanti ada peristiwa Fathul di pertemuan selanjutnya.
Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Demikianlah pembelajaran pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan baik dalam kata-kata maupun dalam yang lain sebagainya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.